Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Kepada KM dan pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai, kita bersyukur atas nikmat diberi umur panjang. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang berkah, amin. Karena ada seseorang ditanya, Pak, Bapak umurnya berapa? Ya jawab, umur saya cuma 5 tahun. Bapak kan udah tua, kok 5 tahun? Ya memang usia biologis saya 65, tapi umur pakatnya itu cuma 5 tahunan. Jadi yang 60 tahun bantut, pada kaciprut, tidak ada values, tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi baru tobat umur 60, kira-kira begitu. Maka dia bilang umur saya baru 5 tahun. Terus ditanya lagi, Bapak hartanya berapa? Kata saya sih cuman 20 jutaan kali. Lah katanya Bapak punya perusahaan. Emang aset saya sih ada 1 triliun mah. Ya terus, tapi ya itu untuk dunia semua. Yang 200 juta itulah yang saya infakkan di jalan Allah. Nah itu harta saya. Oh begitu. Mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang Allah, tapi umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Makanya mintanya Allahumma tawil umurana wa hasun a'malana. Ya Allah, panjangkan umur kami, tapi juga umur yang diisi dengan amal-amal yang saleh. Jangan berhenti doanya begini, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangin umur saya, umur kami. Berhenti di situ. Lah jangan. Lah coba kalau dikabulin, Bapak umurnya sampai 250 tahun, lah udah mati semua. Bapak mau siapa bergaulnya? Ki Miun meninggal, Ki Sanet wafat, Ki Jahro dikubur. Lah Bapak masih apa? Lah ilok Bapak main sama orang yang masih muda. Jadi panjang umur tapi diisi dengan amal soleh. Ya amal soleh mah ya nggak usah inferior lah saya mah amal solehnya begini doang Ustaz, ngaji kalau maghrib. Jangan lupa khairul amal adwamuha wa in qalla. Ini sabda Nabi, sebaik-baik amal itu yang sustainable, yang istimrar, yang terus istiqomah, walau secara kuantitatif tidak signifikan. Ya memang kelihatannya sederhana lah, cuma ngedoprak begitu di masjid segini 20 menit, pergi keburu isang ngopi, kelihatannya sederhana. Tapi kalau diniatkan mau istiqomah, bakal jadi proposal nanti di yaumil hisab. Begitu dipanggil nanti dia melisah, Pak Haji namanya siapa? Pak Haji Mak? Pak? Aseh? Pak Aseh? Nggak ada nama lain? Lo orang ganteng begini namanya Aseh. Yang cakep mah Khairuddin gitu. Ini Pak Aseh ini ntar dia hisab, ketemu saya umpama di sono. Begitu mau dipelengosin sama malaikat lempengan ke neraka, lah saya panggil malaikatnya, malaikat tolong tuh Pak Haji Aseh. Emang apa? Iya dia istiqomah kalau ngaji. Saya ada, beliau ada, nggak rela saya dia masukin ke sono, terus dia kudu ikut saya katanya. Atau kebalikannya, Pak Haji Aseh mau ke surga, lah saya nyangsang, jadi dipanggil Pak. Malaikat itu sekupuran yang kalau maghrib bareng-bareng saya, lilok dia masuk ke neraka. Ibu mana? Ngikut dong sama saya. Begitu kira-kira. Jadi kalau istiqomah itu begitu. Walaupun tidak terlalu signifikan. Nggak perlu wirid semalaman sampai 6.062 lah. Otak sariawan bisa kita. Yang sederhana tapi istimrar luar biasa.
Kalau mau ambil yang banyak silahkan, tapi kalau mau ambil yang sedikit, yang penting niatin seumur hidup. Bapak lah, saya mau bisanya sholat 2, usah 2 cecar sampai seumur hidup, insya Allah jadi proposal nanti di akhirat. Ustaz sama bisanya cuma baca Quran terus, baca tadabburi, niatkan saya akan hidup dengan Quran, Quran ngalor saya ngalor, Quran ngidul saya ngidul, Quran ngetan saya ngetan sampai mati, insya Allah jadi proposal nanti. Syukur kayak Sayyidina Abu Bakar, rajin puasa ongkoh, tahajudnya hobi, sedekahnya kagak usah ditanya, ya Sayyidina Abu Bakar. Lah kita mah si Udin orang Jelupang, ingwing bulu apa ya. Kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Nah, kemarin kan ya, setelah Nabi Musa munajat selama 40 malam di Bukit Tursina, lalu kemudian dia pulang, ternyata setelah mendapatkan kitab Taurat, umatnya Bani Israel dikiranya imannya makin tebal, malah dia bilang apa mereka di surat 55 yang kemarin itu, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami mah kagak mau beriman sama Tuhan katanya sebelum kami melihat sama mata kami sendiri negla Tuhan ada bentuknya. Memang kurang gula, kurang gedung, kurang micin orang Bani Israel ini. Bukannya beriman, Rasulnya dapat kitab Taurat, malah pengen lihat Tuhan. Apa yang terjadi? Disambar petir, Pak, dan pada gosong itu Bani Israel, saking kurang asemnya mereka, pada gosong. Dan sebagian lagi malah menyaksikan dengan mata kepala sendiri mereka disambar petir itu, pada gosong badannya. Tapi kemudian apa kata Allah di sini? Ayat 56-nya. Tsumma, kemudian ba'atsnakum, kami bangkitkan min ba'dikum, setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi setelah gosong dihidupin lagi sama Allah, Pak. Ya ini memang tadi ngomong-ngomong ya, memang tidak hanya Bani Israel yang pengen melihat Allah. Nabi Musa juga waktu di Bukit Tursina itu, setelah 40 malam beliau mengatakan begini, ya Allah ya Rabb, perlihatkanlah engkau wajah engkau kepada hamba agar hamba semakin mencintai engkau. Karena Nabi Musa itu mukjizatnya sebagai kalimullah, jadi nabi yang bisa langsung ngomong sama Allah, itu Nabi Musa. Mukjizatnya lain-lain Rasul, Masya Allah. Apa kata Allah? Nabi Musa, labbaik ya Allah, ente nggak bakalan bisa melihat wajah saya, kata Allah begitu. Kalau ente pengen lihat wajah saya, tandain aja tuh gunung di depan ente itu. Kalau nanti gunung itu tetap ajeg-jejeg, kamu bisa melihat saya. Tapi kalau nanti gunung itu ada perubahan, berarti kamu nggak bisa melihat saya. Baik ya Allah. Tak lama kemudian apa yang terjadi, Pak? Gunungnya hancur jadi debu berkeping-keping. Nabi Musanya pingsan. Nah setelah itu dia bilang apa? Ya Allah, taubat ya Allah, maksud si engkau ya Allah, saya tidak mau lagi pengen lihat wajah engkau, nggak sanggup ya Allah. Nabi Musa pernah begitu. Tapi kuisnya apa? Pertanyaannya apa? Apa bedanya orang-orang Bani Israel pengen lihat Allah dengan Nabi Musa pengen lihat wajah Allah? Apa bedanya? Yang bisa boleh pulang duluan, ngopi duluan. Kalau nggak malu mah, mau aji dana, ma abah.
Bedanya ada. Kalau Bani Israel pengen lihat wajah Allah emang karena songong. Tapi kalau Nabi Musa pengen lihat wajah Allah karena rindu secara spiritual, saking cintanya nggak ketahan sama Allah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Semakin dalam spiritualitas seseorang Pak, ini dunia nggak ada artinya kok Pak. Biar kata kita kondangan, ya kan kita kalau kondangan kan suka ada organ Pak, betul nggak? Lah saya pernah tuh di Buaran kondangan, pas betul saya pintu kursi saya di sini, lah itu videoan di sini. Emang udah takdir kali. Lah saya bingung kan Pak ya, kagak dilihat negel, bener di depan, kagak dilihat, lah dosa. Mana ngigel lagi tuh videoan, kurang ngasem banget, gak tahu Ustaz Pak ya. Jadi juga malah nawarin itu yang pakai baju hitam, kurang ngasem dia bilang. Dia tahu kali dia yang ledek gitu ya. Disebutin orang tuh yang dia lihat itu, disebutin yang kelihatan sama dia. Saya kesebut juga. Mungkin kalau dia bilang nyawer dah, kira-kira begitu. Wah sempol lu, nyawer. Jadi jamaah yang saya muliakan, ketika spiritualitas orang itu semakin dalam, dunia nggak ada artinya. Dihadapkan dia wanita cantik kayak apapun, nggak bisa. Allah yang paling membuat hatinya itu terpikat. Nabi Musa itu posisinya, maka dia pengen lihat Allah, bukan kurang ajar kayak orang Bani Israel. Nabi Ibrahim juga pernah, ya Allah kata Nabi Ibrahim, lihat ma'inna qalbi, supaya hati saya makin yakin betul, tolong perlihatkan kepada saya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang mati jadi hidup kembali. Apa kata Allah? Baik Ibrahim, ya ambil 4 burung, baik, cincang sekecil-kecilnya, dicincang jadi dicari-rica itu kan. Terus ya Allah taruh di 4 titik. Lalu ya Allah panggil sekarang. Tadi burungnya kamu tahu kan? Ya jelas, semuanya jelas, warnanya, bentuknya saya paham betul. Panggil dia Ibrahim, tapi panggil atas nama aku. Bismillah, panggil burungnya. Bismillahirrahmanirrahim, panggil burungnya. Datang 4-4-nya Pak, persis burung tadi. Nabi Ibrahim akhirnya tersungkur sujud. Aku kalau begitu sekarang yakinnya tidak ada senoktah pun ragu. Kira-kira begitu. Kalau kita umat Nabi Muhammad gak usah begitu. Nah, di Qurannya udah lengkap. Ente ragu sama Quran? Jangan kata sesurat, la raiba fi, sehuruf aja ente ragu. Waduh, rukun iman kita rusak ini. Maka kita sih gak usah kayak gitu. Kita udah yakin betul semua yang dibawa Rasul yaitu Al-Quran itu adalah hak, benar. Dari mulai huruf pertama Bismillah surat Al-Fatihah sampai ilahin nas surat An-Nas, semuanya hak. Ini semua adalah janji Allah, ini semua adalah firman Allah yang kita tidak boleh ragu. Kita bersyukurnya begitu. Nah, kembali kepada ini. Jadi setelah gosong dihidupkan lagi oleh Allah Bani Israil. Supaya apa? Supaya bersyukur. Ayat berikutnya, wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami menaungi kamu dengan awan, luar biasa. Jadi Bani Israil itu Pak tersesat dari Mesir mau menuju ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, Jordan, Suriah, Libanon. Jadi dari Mesir, kan dari Mesir Bani Israil itu, dari Nabi Yusuf sejarahnya, mau ke Syam, tersesat akibat banyak sekali mereka menggambangkan kepada Allah. Tersesatnya nggak main-main Pak, 40 tahun coba ketelimbang, kalau bahasa Jelupang mah, lo ketelimbang nggak? Ya nggak tahu jalan, ketelimbang 40 tahun. Mana daerahnya gersang luar biasa, buru-buru ada Indomaret, orang pojok ya orang ada pisang. Kopi tahu ada kali, kopi mah jual kopi mah ada kali.
Tuh mah ada kali orang Garut apa orang Kerawang deh yang jual ini. Enggak ada. Jadi dinaungi Pak, mereka dinaungi apa? Oleh awan. Allah ngasih fasilitas luar biasa. Kan yang dinaungi awan itu Nabi Muhammad ya. Ternyata Bani Israil itu dulu dinaungi awan. Awan yang tebal luar biasa. Sehingga nggak usah pakai payung. 650.000 orang Bani Israil itu nggak usah pakai payung. Awan lah, bayangin coba. Kalau begitu apa kesimpulannya? Awan itu bergerak bukan atas kemauan sendiri. Itulah mengapa di surat Luqman 34, wa innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada si Allah, ilmu rahasia as-sa'ah, datangnya kiamat, wa yunazzilul ghaisa, turunnya hujan itu rahasia Allah. Kenapa? Karena sebelum hujan ada proses awan dulu. Awan dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, enggak bergerak atas kemauan sendiri. Lihat, gak usah awan Pak. Emang Bapak itu yang punya nafas, oksigen, emang itu oksigen keluar masuk atas kemauan sendiri? Kalau di atas kemauan sendiri, lah ngelancong sama yang cakep ke artis aja, masuknya ke artis kan cakep ya, baunya wangi. Lah kita kan baunya orang semenggah. Tapi karena disuruh Allah, ayo masuk ke paru-parunya Abah Dana, masuk, keluar. Kalau belum ditarik ya terus kerjanya begitu kayak matahari, barat, timur, barat. Kalau belum kata Allah berhenti ya belum. Awan juga sama, dinaungi oleh awan luar biasa. Kemudian ayat ini, dan kami menurunkan kepadamu manna wasalba. Dalam tafsir, manna itu adalah persis seperti madu, minuman yang paling qualified secara nutrisi, gizi dan seterusnya. Seperti madu kan luar biasa ya, bahkan lebih hebat dari madu. Jadi minum ini sesendok aja itu seperti minum multivitamin yang jumlahnya mungkin 20 item itu. Luar biasa makanannya. Kemudian salwa itu seperti daging burung, tapi daging yang paling lezat di muka bumi. Karena ini makanan nggak pakai diproses, nggak perlu misalnya ngambil ke sarang madu dulu, ketahuan dulu, enggak, langsung diturunkan dari surga. Demikian juga burungnya, nggak usah pakai ditangkap burungnya dulu, enggak, semua udah jadi. Lah coba itu, mantap bener ini, lihat, tinggal makan doang, bukan main. Makanan paling berkualitas. Makanya orang Yahudi pinter-pinter, 40 tahun makannya makanan surga. Coba lihat, semua sekarang di dunia yang mengendalikan dunia, kalau urusan ekonomi Yahudi punya ujungnya, teknologi Yahudi juga, hukum Yahudi juga, urusan apa juga ujung-ujungnya ke dia. Sekarang memang lagi mau disaingi sama Cina, tapi tetap sekarang kendalinya adalah ya karena dulu dikasih oleh Allah 40 tahun generasi ini makanan yang sangat-sangat berkualitas dan tanpa diproses. Berikutnya adalah, lalu Allah mengatakan, makanlah makanan yang baik-baik dan rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami. Maksudnya mereka tidak taat pun Allah tidak terzalimi, tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu amat sangat disayang oleh Allah. Tapi justru resonansinya, feedbacknya, umpan baliknya, mereka adalah kaum yang tanda petik kurang asem benar sama keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir 58. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis maksudnya, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakan, bebaskanlah kami
dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi setelah itu Bani Israel itu diperintahkan oleh Allah untuk memasuki satu negeri. Para ahli tafsir menyepakati negeri itu adalah negeri Palestina. Lalu Allah perintahkan ketika mau masuk mereka sujud. Sujud apa? Beristighfar, mohon ampun atas kezaliman dosa-dosa selama ini. Bukan sujud Pak, malah nungging mereka. Coba itu. Kemudian mereka juga diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang sudah diresmikan oleh Allah. Tadi kan sudah dikasih makan yang luar biasa. Ternyata dalam hadis disebutkan mereka malah kemudian minta yang enggak-enggak. Mereka minta bawang, acar, adas, segala macam makanan-makanan yang kagak semenggah pisan. Udah dikasih makanan yang sangat berkualitas, gratis, tis. Malah minta yang lain-lain. Disuruh ketika masuk negeri Baitul Maqdis untuk beristighfar dan sujud, malah tadi bilang nungging. Ya Allah, luar biasa Bani Israil ini. Belum ada umat sengeyel ini nih kecuali umat Bani Israil. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa di dunia ini ada 3 golongan manusia. Golongan mukmin yang istislam seperti kita mudah-mudahan ya. Pokoknya apa kata Allah nurut baik, udah nggak usah pakai banyak mikir. Sami'na wa ata'na. Nah, yang kedua ada golongan sami'na wa asoina. Ya, ini Bani Israel. Kami dengar tapi ntar dulu dong kalau taat sama Tuhan. Ntar mikir-mikir dulu dah, katanya begitu. Nah, yang ketiga memang orang yang tertutup hatinya dan gelap, yaitu kaum mulhidin. Mereka tidak peduli dengan perintah Allah karena mereka tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Semoga akidah tauhid kita pertahankan sampai akhir hayat dan kita akhiri hidup ini nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.